Di abad ke-18, Eropa berada di tengah perubahan besar. Abad ini dikenal sebagai era pencerahan, Enlightenment, sebuah masa ketika akal, ilmu pengetahuan, dan kebebasan berpikir mulai mengguncang fondasi lama dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan utama, gereja dan monarki absolut. Di wilayah Jerman, khususnya di Bavaria, kekuasaan gereja Katolik sangat mendominasi. Universitas, sekolah, dan institusi-institusi publik dikendalikan oleh kalangan rohaniwan. Pemikiran rasional dan sains dianggap mengancam tatanan ilahi, dan siapapun yang menentangnya bisa dijatuhi hukuman. Sensor merajalela, dan kebebasan berpikir nyaris tidak ada. Namun, benih pemberontakan sunyi mulai tumbuh. Para filsuf seperti Voltaire, Rousseau, dan Kant mulai menyerukan reformasi akal, mengajak manusia untuk berpikir mandiri dan menentang penindasan. Disinilah muncul seorang tokoh penting, Adam Weishaupt. Adam Weishaupt lahir pada tahun 1748, di Ingolstadt, Bavaria. Ia dibesarkan dalam lingkungan Katolik yang sangat ketat, namun menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia menjadi profesor hukum gereja di Universitas Ingolstadt, universitas yang sangat dipengaruhi oleh Yesuit, yaitu kaum rohaniwan garis keras Katolik. Namun secara diam-diam, Weishaupt sangat kecewa dengan dogma-dogma yang membelenggu nalar. Ia mulai membaca tulisan-tulisan filsuf pencerahan dan menyadari bahwa perubahan tidak bisa datang dari sistem terbuka, tetapi harus lewat gerakan rahasia yang cerdas, sistematis, dan tersembunyi. Pada tanggal 1 Mei tahun 1776, di usia 28 tahun, Adam Weishaupt mendirikan Illuminati, awalnya bernama Perfectibilis. Gerakan ini adalah bentuk perlawanan terhadap kuasa gereja dan raja. Mereka tidak membawa pedang, tapi membawa ide, dan itulah yang paling ditakuti. Jangan bayangkan Illuminati sebagai kelompok pemuja setan atau pengendali dunia seperti di film-film. Fakta sejarahnya berbeda total. Illuminati didirikan dengan tujuan menghancurkan tahayul dan dogma palsu, menolak dominasi gereja dalam urusan negara, melawan kekuasaan absolut para raja, menyebarkan pencerahan, akal sehat, dan kesetaraan. Weishaupt percaya bahwa masyarakat tidak akan bisa bebas kecuali manusia belajar berpikir sendiri, bukan karena disuruh imam atau raja, tapi karena tahu apa yang benar lewat logika dan ilmu pengetahuan. Karena lingkungan saat itu sangat berbahaya bagi pemikiran bebas, Illuminati dibentuk seperti jaringan intelijen rahasia. Setiap anggota diberi nama kode. Weishaupt sendiri disebut Spartacus. Komunikasi dilakukan secara tertutup, dengan simbol, sandi, dan tulisan rahasia. Anggota direkrut secara perlahan melalui sistem hierarki bertingkat. Tidak semua anggota tahu siapa yang di atasnya. Organisasi dibagi dalam tingkat, novice, minerval, illuminated minerval, dan seterusnya. Simbol mereka, salah satu yang paling dikenal adalah mata yang melihat segalanya dan segitiga, simbol yang kemudian diadopsi banyak mitos, termasuk di uang dolar Amerika, meskipun tidak ada hubungan langsung dengan Illuminati asli. Untuk berkembang cepat, Illuminati melakukan strategi yang cerdas, masuk ke dalam organisasi yang sudah punya jaringan kuat, yakni Freemasonry. Freemasonry saat itu adalah kelompok persaudaraan yang terdiri dari kaum elit, bangsawan, ilmuwan, dan politisi. Organisasi ini punya sistem tertutup, dan karena itu cocok sebagai wadah penyusupan. Illuminati berhasil merekrut anggota Freemason menjadi Illuminati diam-diam, menempatkan pengaruh mereka dalam Logde Masonik di Jerman, menarik orang-orang penting, termasuk diplomat, akademisi, dan bahkan pangeran. Di puncak kejayaannya, Illuminati diperkirakan punya lebih dari 2.000 anggota di Bavaria, Austria, dan beberapa wilayah lain di Eropa Tengah. Gerakan ini bukan kumpulan pemuda idealis semata. Banyak tokoh intelektual Jerman saat itu tertarik dengan ide Illuminati, termasuk Adolf Freiherr Knigge, penulis dan bangsawan, yang membantu merancang struktur organisasi Illuminati menjadi lebih sistematis. Friedrich Nicolai dan Johann Herder, intelektual yang dekat dengan semangat pencerahan. Beberapa anggota adalah bangsawan muda yang bosan dengan kehidupan istana yang korup. Mereka melihat Illuminati sebagai jalan perubahan, bukan dengan revolusi berdarah, tapi dengan revolusi pemikiran. Namun, keberhasilan ini justru menimbulkan ketakutan dari kekuasaan lama. Pemerintah Bavaria, yang dikuasai oleh monarki dan gereja, mulai khawatir
Mereka mendengar desas-desus tentang gerakan rahasia yang menyebarkan ide-ide radikal, anti-Tuhan, dan anti-raja. Tahun-tahun 1784 sampai tahun 1785, pemerintah mengeluarkan serangkaian dekret yang melarang semua organisasi rahasia, termasuk Freemason dan Illuminati. Beberapa dokumen Illuminati berhasil disita, termasuk daftar anggota dan surat menyurat internal. Hal ini menjadi bumerang. Weishaupt dipecat dari universitas dan melarikan diri ke Gotha, di mana ia hidup dalam pengasingan sampai akhir hayatnya. Anggota lainnya ditangkap, diinterogasi, atau diam-diam mundur. Gerakan ini pun dibubarkan secara total. Dokumen sejarah yang membuktikan pembubaran Illuminati sangat jelas. Di antaranya, dekrit pemerintah Bavaria tahun 1785 yang menyatakan larangan penuh. Pengakuan tertulis dari beberapa mantan anggota Illuminati, surat-surat Weishaupt setelah pengasingan, di mana ia tidak pernah menyebut ada kelanjutan organisasi. Sejak saat itu, tidak ada bukti otentik bahwa Illuminati terus hidup sebagai organisasi yang sama. Yang ada hanyalah teori, spekulasi, dan rekaan-rekaan fiksi yang meledak di abad ke-19 dan ke-20. Illuminati yang asli bukan sekte iblis atau penguasa dunia, melainkan sekelompok cendekiawan rahasia yang ingin menyebarkan akal dan ilmu di dunia yang dikekang oleh tahayul dan absolutisme. Mereka kalah oleh kekuasaan yang terlalu besar, tapi ide-ide mereka hidup dalam bentuk liberalisme, sekularisme, dan kebebasan berpikir modern. Setelah pembubaran resmi Illuminati tahun 1785, seharusnya kisah ini berhenti. Organisasinya musnah, anggotanya tercerai-berai, dan Weishaupt hidup dalam pengasingan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nama Illuminati justru bangkit kembali, bukan sebagai organisasi nyata, tapi sebagai legenda gelap. Abad ke-19 adalah masa munculnya kecurigaan, ketakutan terhadap revolusi, dan berkembangnya teori bahwa ada dalang rahasia yang mengatur sejarah dari balik layar. Dalam kekosongan informasi, lahirlah sesuatu yang jauh lebih kuat daripada fakta. Dua penulis paling berpengaruh dalam menyebarkan mitos Illuminati adalah 1. Abbé Augustin Barruel, seorang pendeta Katolik asal Prancis. Tahun 1797, Barruel menerbitkan buku Memoir Illustrating the History of Jacobinism. Ia menuduh Illuminati, bersama Freemason dan kaum revolusioner, sebagai dalang tersembunyi di balik revolusi Prancis. 2. John Robison, seorang profesor asal Skotlandia. Di tahun yang sama, ia menulis buku Proof of a Conspiracy, mengklaim bahwa Illuminati masih hidup dan berusaha menghancurkan agama dan pemerintahan di seluruh Eropa. Keduanya tidak pernah menjadi anggota Illuminati, dan tulisannya penuh asumsi, ketakutan, dan penggabungan berbagai kelompok tanpa dasar kuat. Tapi dampaknya besar. Teori konspirasi mulai dipercaya banyak kalangan konservatif, terutama yang trauma oleh revolusi Prancis dan takut terhadap perubahan sosial. Teori paling terkenal adalah Illuminati ada di balik revolusi Prancis. Tapi mari kita bedah faktanya. Revolusi Prancis dimulai tahun 1789. Illuminati bubar secara resmi tahun 1785. Tidak ada dokumen historis yang menunjukkan hubungan langsung antara Illuminati dengan tokoh-tokoh revolusi Prancis seperti Robespierre atau Danton. Namun karena ide-ide seperti anti-monarki, sekularisme, dan kebebasan berpikir sejalan dengan tujuan Illuminati, banyak orang mulai mencampur fakta dan asumsi. Mitos pun berkembang, seolah-olah setiap gejolak sosial adalah hasil rekayasa rahasia Illuminati. Abad ke-20 dan ke-21 menyaksikan kebangkitan baru mitos Illuminati, tapi bukan lewat buku ilmiah, melainkan lewat media pop. Contoh paling mencolok, Dan Brown, lewat novel Angels and Demons pada tahun 2000, memperkenalkan Illuminati sebagai organisasi rahasia anti-gereja. Film-film Hollywood seperti National Treasure, The Da Vinci Code, hingga dokumenter rahasia dunia, mempermainkan tema Illuminati sebagai pengendali dunia. Simbol mata satu, segitiga, dan piramida sering dikaitkan dengan Illuminati, meskipun awalnya bukan milik mereka. Di dunia musik, teori tentang artis Hollywood dijual ke Illuminati juga merebak. Nama seperti Jay-Z, Beyoncé, Rihanna,
Hingga Eminem disebut-sebut sebagai anggota Illuminati hanya karena penggunaan simbol-simbol tertentu atau gerakan tangan berbentuk segitiga. Faktanya, semua itu tidak pernah terbukti. Tidak ada dokumen, pernyataan, atau bukti bahwa ada Illuminati modern di balik industri hiburan. Tapi teori ini terus berkembang karena memberi sensasi. Psikolog sosial mencatat bahwa teori konspirasi sangat menarik bagi pikiran manusia, terutama saat dunia terasa terlalu kacau dan kompleks. Manusia mencari dalang tunggal yang bisa disalahkan. Ada kebutuhan untuk merasa tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dengan kata lain, mempercayai Illuminati itu membuat seseorang merasa lebih cerdas, lebih waspada, dan punya kendali atas ketidakpastian. Inilah sebabnya teori ini terus hidup, bukan karena ada bukti, tapi karena ada emosi dan fantasi yang memuaskan. Sampai hari ini, tidak ada dokumen, kesaksian internal, atau struktur organisasi yang menunjukkan Illuminati versi Weishaupt masih eksis. Tidak ditemukan kegiatan terorganisir yang sejalan dengan Illuminati asli. Semua tuduhan hanya berdasarkan dugaan, asosiasi longgar, atau simbol-simbol tanpa konteks. Artinya, tidak ada bukti bahwa Illuminati masih aktif sebagai organisasi asli. Yang ada hanyalah nama dan citra yang dipakai dalam berbagai narasi fiksi atau teori liar. Di internet, kamu mungkin menemukan situs, email, atau akun media sosial yang mengaku, "Kami Illuminati. Bergabunglah, bayar $300 dan dapatkan kekayaan dan kekuasaan." Ini penipuan. Beberapa organisasi yang mengaku Illuminati hanyalah scam internasional yang menargetkan orang-orang yang putus asa, ingin kaya cepat, atau merasa spesial. Mereka menjanjikan jabatan, uang, atau kekuatan supranatural, meminta pembayaran dengan alasan ritual atau biaya inisiasi, tidak punya jejak sejarah, struktur nyata, atau integritas akademik. Kesimpulannya, organisasi modern yang mengaku sebagai Illuminati tidak memiliki hubungan apapun dengan Illuminati Weishaupt. Meskipun organisasinya hilang, ide-ide Adam Weishaupt tetap hidup dalam bentuk lain, sekularisme, pemisahan agama dan negara di banyak negara modern, rasionalisme, dominasi akal dalam pengambilan keputusan publik, kebebasan berpikir, kritik terhadap kekuasaan yang tidak masuk akal, gerakan pencerahan, pendidikan, logika, dan ilmu pengetahuan sebagai pilar kemajuan. Warisan sejati Illuminati bukanlah konspirasi, tetapi keberanian untuk melawan kegelapan dengan cahaya pemikiran. Illuminati sejati hanya hidup selama 9 tahun, tapi mitosnya hidup lebih dari 2 abad, bukan karena fakta, tetapi karena manusia haus akan narasi besar tentang kendali, rahasia, dan kekuatan tersembunyi. Namun jika kita ingin benar-benar tercerahkan, kebenaran jauh lebih berharga daripada fantasi. Ketakutan adalah alat terbaik bagi mereka yang ingin menyembunyikan cahaya.